Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otak unggul, manusia unggul. Yang dimaksud dengan otak unggul adalah otak yang di dalamnya terkandung kemampuan-kemampuan. Ada yang disebut dengan otak mampu mengatur ucapan, mengatur perilaku, mengatur tindakan, kebutuhan, dan lain-lain. Ini masuk ke dalam sistem limbik yang ada pada otak. Otak juga bisa dan mampu melakukan fungsi pembelajaran, belajar, pembiasaan, dan pengambilan keputusan. Setiap hari orang perlu belajar, membiasakan hal-hal yang memang perlu dibiasakan, lalu bahkan mengambil keputusan-keputusan. Otak yang unggul mampu melakukan itu, dan ini termasuk kemampuan ganglia basal. Otak juga mampu mengatur emosi. Emosi bisa diatur oleh otak. Bahkan otak bisa memprediksi dan menghindari konsekuensi negatif. Orang dengan otaknya yang unggul bisa menduga kalau melakukan begini konsekuensinya begitu, dan kalau itu buruk konsekuensinya juga sudah diduga akan buruk. Yang ketiga, otak mampu mengatur emosi, bahkan memprediksi dan mengetahui cara menghindari dari konsekuensi negatif dari sesuatu ucapan atau perbuatan. Emosi itu terkadang meninggi, meluap-luap. Tapi itu dengan otak seseorang bisa dia atur sendiri. Ya. Lalu dikontrol mana emosi yang logis, yang wajar, dengan mana yang tidak. Kemampuan ini merupakan salah satu dari kemampuan otak unggul yang termasuk ke dalam sistem singulat. Keempat, otak unggul merupakan pusat ingatan, pusat memori. Segala sesuatu yang ditangkap dan direkam oleh panca indera masuk ke dalam otak dan di situ dihimpun sebagai memori yang diingat oleh orang. Setiap orang punya kemampuan memori yang mungkin kurang lebih tinggi rendah, tapi semua orang punya kemampuan itu, dan makin tinggi makin baik. Ini termasuk ke dalam kemampuan lobus prefrontal. Yang kelima, otak unggul bisa mengontrol kepribadian. Apakah seseorang merasa pribadinya itu baik atau tidak, dia itu sebenarnya tahu. Karena otaknya bisa menilai, bisa mengukur. Yang tentu dengan kemampuan otak yang mengontrol kepribadian itu, ucapan yang bersangkutan, perilaku, tindak tanduknya akan selalu diarahkan kepada yang positif atau yang baik. Dan ini masuk ke dalam kemampuan kontes prefrontal. Itu diantara ciri manusia
yang unggul otaknya menurut neuroscience, ilmu pengetahuan tentang otak. Bagaimana ciri manusia unggul yang berotak unggul menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, manusia unggul adalah manusia yang beriman dan bertakwa, bersikap amanah, berbakti kepada orang tua, memelihara diri dan keluarga, selalu menyambung silaturahmi, dan mengendalikan keinginan-keinginan atau hawa nafsu. Nah, beda dari ilmu pengetahuan tentang kedokteran, kedokteran menyorot masalah fungsi biologis dari otak. Nah, sementara kalau Al-Quran hadis lebih menekankan ke ciri-cirinya, tanda-tandanya orang yang berotak unggul dan menjadi manusia yang unggul. Ciri yang unggul adalah perbuatannya itu senantiasa positif. Manusia yang beriman itu yakin betul bahwa Al-Quran dan hadis memberi hidayah, petunjuk, panduan untuk berakidah yang lurus, bersyariah, mematuhi norma-norma hukum yang tepat, lalu berakhlak yang mulia. Juga manusia beriman sangat yakin bahwa Al-Quran menunjukkan jalan lurus dan juga sebaliknya menunjukkan jalan yang sesat untuk menjalani yang lurus, menjauhkan yang sesat. Lain daripada itu, Al-Quran dan hadis juga menjelaskan kepada umat manusia mengenai akibat ucapan perbuatan baik, sebaliknya juga menjelaskan akibat dari ucapan dan perbuatan yang buruk. Bukan hanya untuk pergaulan hidup dan kehidupan di muka bumi kini, tetapi itu akan berpengaruh kepada penentuan Allah dalam kehidupan yang abadi nanti. Nah, sikap kaum yang beriman itu, dia menggunakan dan terhadap yang benar, meyakini kebenaran dari ilmu pengetahuan, norma alamiah, dan kajian-kajian ilmiah. Beda dengan orang ateis yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Mereka cuma berpegang dalam hidup ini terhadap ilmu pengetahuan, hukum-hukum alamiah, dan kajian-kajian ilmiah saja. Bagi orang beriman tidak cukup dengan itu, tapi perlu dilengkapi dengan pengetahuan, kesadaran tentang baik buruk menurut wahyu, menurut yang dikehendaki Allah. Ada korelasi, ada hubungan antara manusia unggul menurut ilmu pengetahuan tentang akal dan menurut Al-Quran. Keduanya bisa saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menguatkan, bukan saling menegasikan, saling menguatkan. Lalu bertujuan untuk membangun hidup dan kehidupan yang baik, yang berhasil, sukses, dan supaya bahagia lahir batin. Sebaliknya, otak unggul bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan tuntunan wahyu untuk menghindarkan hidup dan kehidupannya yang buruk, gagal, hancur, sengsara, menderita, apalagi menjadi terhina. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.